anak-anakku semuanya dimanapun berada, untuk baik itu yang anak-anakku yang ada di SD 03 Guguk Malintang Kota Padang Panjang, begitu juga anak-anak Bapak yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Plorote, anak Indonesia yang tentunya cerdas. Kali ini tetap bersama Pak Jen di For You Channel. Kita akan membahas tentang cara mudah mengingat rumus bangun datar. Nah, di sini bangun datar yang kita maksud adalah ada persegi panjang, ada segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Nah, untuk lingkaran kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk bangun datar poligon maupun yang berupa tangram nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Makanya jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya mendapatkan notifikasi langsung dari For You Channel setiap tayangan-tayangan yang akan datang. Baik anak-anakku, kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mendampingi anaknya, mohon diarahkan, dibantu ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat, kita mulai dari persegi. Nah, persegi di sini sudah kita kasih kotak-kotak satuan ini ya, 1, 2 ya, kemudian 3, 4 dan 5. Ada 5 persegi. Ke bawah juga begitu. Dari sini kita hitung lagi 1, kemudian 2, berarti 3, kemudian 4, kemudian 5. Jadi sudah ada, kita kasih 5, masing-masingnya panjangnya 5. Nah, jadi kalau kita hitung ini seperti ini, cara panah ini, maka 5 ada 5 kotak sebaris ini, kemudian di bawahnya juga 5, di bawahnya juga 5, bawahnya juga 5, di bawahnya 5. Sehingga jika dijumlahkan ini berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ingat lagi bahwa penjumlahan berulang adalah merupakan perkalian, sehingga semuanya adalah 5 kali yang 5 itu dijumlahkan. Berarti 5 kali yang 5 ini dijumlahkan. Jadi 5 kali atau 5 buah yang 5 ini dijumlahkan, sehingga 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, jika misalnya kita tukar yang 5 ini sama dengan S, berarti di sini cukup kita kalikan 5 kali 5 tadi kan, sisi kali sisinya. Jadi jika di sini kita tukar menjadi S, ini 5 ini misalnya S dan ini juga S, sisinya S tidak berapapun dia, maka cukup kita kalikan sisi kali sisi, sehingga didapatkanlah luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan keliling persegi itu adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Kalau tadi 5, berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, maka ada 4 kali 5 itu nanti kali jumlahkan, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti ini juga boleh kita tukar jika dia S. Ini boleh kita tukar ini, maka jika dia S misalnya berarti ini adalah 4S gitu ya. Oke, semuanya ibu ada anak-anakku ya, anak-anak. Nah, jadi 4 kali panjang sisinya. Nah, jadi cukup kita bukan 45 ini ya, S ya, 4 kali panjang sisinya. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Sekarang kita hilangkan lagi dia. Kita hilangkan saja dulu. Nah, ini ya. Kita hilangkan kembali, kita kembalikan ke seperti semula. Jadi kalau tadi dia 5 gitu ya, kita hapus dulu supaya kembali ke bentuk semula sehingga bersih ya. Oke, nah sehingga tadi kalau panjangnya 5, maka 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, berapa kali 5 itu jumlahkan untuk kelilingnya, berarti ada 4 kali, berarti 4 kali 5. 4 kali yang 5 itu jumlahkan berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Tapi jika tidak diketahui misalnya ini masih S, ini S, berarti A ke B sama dengan panjangnya sisi S atau S, kita lambangkan dengan S. B ke C juga sisi atau S, C ke D juga S, D ke A juga S. Karena kenapa seperti itu? Karena kalau persegi ini kan semua panjangnya sama gitu. Jadi kalau sisi salah satu sisinya S sisinya, maka yang lainnya juga S. Berarti ada 4 kali S, karena S tambah S tambah S tambah S. Berapa kali S berulang? Yaitu ada 5 kali. Berarti kelilingnya adalah 4 kali panjang sisinya atau 4S.
Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu persegi panjang. Untuk persegi panjang, di sini kita lihat misalnya kita bikin untuk yang barisannya kita bikin 5, sedangkan yang ke bawah atau lajur ke bawah itu ada 4 kotak. Sehingga ini juga kita jumlahkan nanti, kalau kita jumlahkan ke kanan, dari kiri ke kanan, maka ada 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, sehingga ini adalah yang 5 itu 4 kali jumlahkan berarti 4 dikali 5, makanya Bapak bikin seperti ini. Oke adik-adik ya, makanya Bapak bikin seperti ini. Ini sebentar ya. Nah, makanya kalau apa tadi Bapak bikin 4 dikali 5 ini ya, jadi sama dengan 20. Nah, tapi jika kita berjalan dari atas ke bawah, maka di sini nanti ada 5, 5, 5, 5 dan 5. Sehingga berarti ada yang 5 itu kita jumlahkan berulang-ulang sebanyak 4 kali, berarti apa namanya, ada ini 4 ke bawah berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi sehingga nanti 4 itu ada 5 kali berulang, sehingga kita katakan 5 kali 4. Nah, jika misalnya yang 5 itu kan dari A ke B 5, berarti nah dari B ke C ada 4, berarti AB pasti panjang AB dikali panjang BC. Nah, untuk membedakan, karena 5 itu lebih panjang sedangkan B ke C hanya 4 panjangnya, berarti cukup kita kalikan panjang kali lebar. Jadi di sini makanya Bapak bikin yang di sini, nih rumusnya ini. Nah, ini ya. Sehingga jadi luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, dan keliling persegi panjang atau PP itu tidak persegi panjang, disingkat aja sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang AD, dimana kalau kita lihat panjang AB sama dengan panjang CD. Nah, berarti kalau di sini panjang, ini panjang nih, maka ini juga panjangnya gitu, yang AB ini juga panjangnya dan dia sama. Oh, ini panjangnya ya, ini ya panjang. Jika BC sama dengan lebar, nah lebar berarti AD juga lebar karena dia sama panjang. Berarti ada 2 buah panjang dan 2 buah lebar. Maka di sini boleh kita bilang rumusnya adalah 2 kali 2 buah panjangnya, berarti panjang tambah panjang 2 panjang, karena penjumlahan berulang 2 kali, panjang itu nanti akan dijumlahkan ditambah 2 kali lebar. Nah, jadi untuk mencari kelilingnya adik-adik, bisa adik-adik langsung membuat 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, sedangkan luasnya adalah panjang kali lebar. Oke adik-adik ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita kembalikan lagi ke bentuk semula supaya lebih bersih lagi. Nah, ini kita kembalikan lagi ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk Bapak Ibu yang mendampingi anak kita belajar di rumah, mohon dibantu ya, karena memang kondisi COVID sekarang. Jadi kita tidak apa ya, ini kita hapus lagi, sehingga ini ya 2 panjang tambah 2 lebar itu adalah merupakan kelilingnya tadi. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke segitiga. Segitiga, kita coba perhatikan seluruh bangunan yang ada A, B, C, D itu adalah persegi panjang. Nah, maka karena segitiganya itu hanya separuhnya, berarti A, B, dan C saja ya, A, B, dan C saja yang diwarnai biru ini, maka luas ABC saja berarti dia segitiga. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dari panjang kali lebar, karena separuh dari, kalau seluruhnya tadi kan ABCD nya adalah panjang kali lebar, tapi karena dia separuhnya maka setengah dari panjang kali lebar, atau luas ABC itu sama dengan panjang kali lebar dibagi 2. Itu sama artinya setengahnya ya. Jadi kalau misalnya setengah dari 4 gitu ya, pasti kamu dibilang anak-anak Bapak bilang setengah dari 4 2, separuh dari 4 2, separuh ya, setengah dari 4 2, setengah dari 6 3. Jadi sama juga artinya 6 bagi 2 3, atau 4 bagi 2 tadi 2 gitu ya. Jadi panjang kali lebar dibagi 2 sama artinya setengah kali panjang kali lebar. Jadi luas segitiga itu, luas segitiga ABC adalah panjang kali lebar. Nah, pada segitiga kita tukarlah dia.
yang kita tukar dia menjadi polanya seperti ini. Misalnya kita bikin ini ya, sama dengan, nah ini sama dengan alas dikali tingginya, panjangnya itu kita misalkan alas, kemudian dikali dengan tingginya. Nah, tinggi segitiga itu, nah ini ya, kita bagi dua. Nah ini, jadi kalau kita bikin di ini ya, bagi dua. Jadi kalau kita bikin di gambarnya, ini adalah alasnya, AB itu adalah alasnya, sedangkan BC adalah tingginya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya? Nah, untuk mencari kelilingnya juga seperti itu. Berapa tadi alasnya, berarti panjang AB sama dengan alas tadi, panjang BC sama dengan tinggi, ditambah lagi panjang AC atau CA. Jadi panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CA. Berarti misalnya adik-adik mulai dari A, namanya keliling kan mengelilingi ya. Jadi kita berjalan dari A ke B, itu adalah panjang alas. B ke C ditambahkan lagi, ditambah-tambahkan kalau itu kan. Misalnya adik-adik berjalan dari A ke B, sudah sejauh mana? Sejauh alas gitu ya. Kemudian atau misalnya kalau alasnya ini sama dengan 10, berarti dari A ke B 10 gitu ya. Kemudian dari B ke C 7,5, berarti 10 sudah tambah 7,5, jauh kita berjalan atau mengelilinginya. Jadi di sini cukup kita bilang 10 ditambah 7,5 berarti 17,5. Kemudian C ke A itu adalah 12,5, berarti 17,5 ditambah 12,5 adalah 20 gitu ya adik-adik ya. Mudah ya. Jadi panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CA, itu untuk kelilingnya. Kemudian kita masuk ke trapesium. Nah, adik-adik di sini trapesium ini sebenarnya jika kita angkat segitiga ABF, kita angkat, kita pindahkan ke sini, pasti nanti akan berbentuk seperti persegi panjang gitu ya. Oh, terlalu jauh ya. Terlalu jauh, kita hapus lagi. Oke, terlalu jauh rasanya. Terlalu jauh. Oke. Nah, kalau misalnya adik-adik membuat gambarnya itu tadi, kita pindahkan yang segitiga ini, kita hilangkan dulu ya, kita hilangkan yang ABF ini, kita pindahkan ke sini. Nah, ini. Gitu ya. Kita pindahkan ini. Segini. Nah, maka adik-adik akan melihat, coba jangan dipikirkan yang ABF ini. Jadi yang terjadi adalah BCD, kemudian sedangkan yang A ini, yang di sini berdempet nanti B ini. Nah, ini B. Nah, ini B ya. Sehingga yang ada adalah B C D B E F gitu, karena A B F itu segitiganya sudah kita pindahkan ke sini. Ini ya yang Bapak hasil ini. Nah, sehingga jadi jika melihat itu, kita misalnya kita hilangkan yang apanya ini, yang bagian ini ya adik-adik ya, kita ini sudah tidak ada, misalnya maaf, kita bikin oke. Misalnya ini tidak ada lagi, maka yang terlihat oleh adik-adik adalah persegi panjang, ya kan? Persegi panjang. Maka berarti di sini kalau persegi panjang, panjang kali lebar gitu ya. Nah, di sini B ya, B panjang B ke C ya kan, ditambah dengan CD, ditambah dengan CD. Nah, ini ditambah dengan CD. Nah, ditambah dengan CD. Ini adalah untuk dari B ke D. Nah, ya ada ya. Nah, kemudian kali tingginya kali DB, kemudian panjang kali lebar, ini baru panjangnya. Jadi luasnya sama dengan, ya, luasnya sama dengan. Nah, inilah yang sama dengan panjang itu. Ini panjangnya, kenapa? Karena BC B ke C tambah C ke D itu sama dengan panjang persegi panjang, karena rumusnya tadi panjang kali lebar. Nah, sedangkan lebarnya itu adalah D ke B atau kali DB. Nah, berarti di sini kita bilang kali DB. Oke, DB. Ini ya, DB ya, ini DB. Nah, jadi panjang kali lebar DB ini sama dengan lebarnya. Nah, ini ya, ini berarti lebarnya. Maka berarti panjang kali lebar. Nah, kalau kita lihat tadi di sini kan ada yang hilang ya, Dedek. Berarti alasnya ini
pergi ke atas ini. Jadi AB itu sama dengan EB. Nah, sehingga untuk rumus apa ini nanti kalau kita kembalikan ke bentuk semula lagi, kita kembalikan ke bentuk semula, maka yang terjadi adalah ini ya. Tadi kan tanpa ini ya. Enggak ada ini ya. Enggak ada, kita hilangkan dulu semuanya. Ini ya, kita hilangkan. Nah, ini. Nah, maka yang terjadi kita kembalikan seperti semula tadi. Maka untuk menghitung itu berarti karena tadi ada yang AB alasnya, cobalah misalnya kalau kita katakan tadi ini adalah 5. Oke, kita bikin ini misalnya ini ya, misalnya kalau Bapak katakan AB itu adalah 2 saja atau ya 2 saja. Oke, 2. Nah, misalnya berarti CD juga 2 karena dia di sini segitiga. Segitiganya itu sama, berarti panjang AB sama dengan panjang CD gitu. Sedangkan kalau misalnya sini 4, itu FE juga 4 karena dia sama gitu kan. Panjang dari sini ke sini pasti sama dengan ini ke sini gitu ya. Nah, maka berarti kalau kita apakan, coba kita jumlahkan ya. Misalnya 2 ditambah 4 ditambah 2 itu 8 ya. Berarti 8. Nah, coba ditambah. Nah, ditambah. Nah, sekarang FE itu 4 ditambah 4. Nah, sekarang kita bikin seperti ini. Kemudian kita bagi dengan 2. Nah, ini nanti akan sama dengan panjang tadi gitu. Sama dengan panjang tadi. Jadi ini sama dengan gitu ya. Nah, berarti ini akan sama dengan 8 tambah 4 12 ya. Kita tulis 12. Nah, ini bagi dengan 2. Sehingga ini sama dengan 6. Ya kan? 12 bagi 2 kan 6 ya, Dedek ya. 6. Nah, sekarang dengan gamblang sekali kalau kita hilangkan tadi yang ini seperti kata Bapak tadi, apakah memang benar 6 dia? Misalnya ini kita hilangkan. Nah, sekarang kita pindahkan dia ke sini gitu, kita pindahkan dia ke sini. Nah, ya, kita pindahkan ke sini. Apakah dia sama dengan 6 juga? Maaf ya, Dedek, kita anggap saja ya ini. Kalau misalnya ini lurus ya, kalau Bapak adik-adik mungkin bisa menggambarnya lurus, maka sekarang ini kan sudah tidak ada ini ya, Dedek, ini sudah tidak ada. Nah, sekarang BC tambah CD ya, 4 tambah 2 6 kan sama dengan ini ya, Dedek. Jadi untuk trapesium itu nanti berlakulah ya, kita hapus lagi ya. Maka untuk trapesium, nah kalau ciri-cirinya udah jelas di sini ya, hanya memiliki sepasang sisi sejajar ya. Nah, nanti ciri-cirinya itu yang adik-adik pelajari, nanti ada apa kasih latihan ya. Coba kenali melalui gambar-gambar ini. Nah, ini ya, nanti ada tugasnya adik-adik untuk latihannya, akan dikumpul pada hari apa depan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti cukuplah ke adik-adik tambahkan dari A sampai ke panjang ini ya. Nah, tadi kan kita tambahkan semuanya, jadi panjang sisi sejajar. Nah, jumlahnya kita jumlahkan dengan ini. Nah, berarti kalau panjang AB ditambah BC ditambah CD itu sama dengan artinya panjang AKD. Maka kita bilang AD, berarti AD ya. Bagi 2 tadi kan sama dengan panjangnya, jadinya AD. Kemudian dikali dengan ditambahkan, maaf Dedek, ditambahkan ya. Maaf, ditambahkan. Nah, ini kita hapus lagi dulu. Nah, ini kita apakan. Jadi untuk trapesium itu dengan sangat mudah ya, dengan sangat mudah kita bikin seperti ini. Oke, ini aja. Nah, sekarang berarti panjang di sini kita bilang luas dari trapesium itu sama dengan gitu ya. Nah, panjang AB tambah BC tambah CD itu adalah panjang AD ya. Kita berapa panjang AD-nya. Nah, ini, nah panjang AD berarti panjang seluruhnya ini sampai ke D. Kemudian kita tambahkan dengan panjang yang sejajar dengan garis AD ini adalah pasti FE. Nah, maka di sini berarti tambah FE dibagi 2 gitu ya. Karena supaya sama dengan panjang persegi panjang tadi kan ini harus dibagi 2 gitu ya.
kita bagi 2. Nah, berarti baru kemudian kali lebarnya itu nanti akan menjadi tinggi. Ini kan sama dengan tinggi ini. Kalau kita angkat yang segitiga ABF ini kita pindahkan ke segi, kita lekatkan ke CDE, maka nanti akan membentuk persegi panjang kali lebarnya gitu ya, kali lebarnya. Nah lebarnya itu nanti akan menjadi tinggi. Nah, maka kita katakan di sini Dedek, berarti jumlah ini sigma atau jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar Bapak bilang SS gitu ya. Kemudian kita bagi 2. Setelah kita jumlahkan jumlah sisi sejajarnya, kita bagi dengan 2 gitu ya, 2. Oke. Kemudian kita kalikan dengan tingginya, kali dengan tingginya. Nah, sekarang kita simpulkan. Kita hapus dulu yang ini, kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Maka yang terjadi adalah cukup berarti untuk luas. Nah, ini kita tulis lagi untuk luas dari jajar genjang, kalau Bapak singkat JJG aja, JJG jajar genjang ya. Ini sama dengan, nah berarti S1 sisi sejajar 1, sisi sejajar satunya, maka S1 ditambah dengan sisi yang sejajar dengan 1 tadi adalah kita katakan S2, sisi kedua yang sejajar ya. Nah, ini kita bagi dengan 2. Ini kita bagi dengan 2 dulu ini. Nah, baru kemudian setelah selesai bagi 2 kita kali dengan tingginya. Ini Dedek ya. Nah, jadi kalau misalnya ini mau dikurungi boleh, ini dikurungi ini. Nih ya. Nih. Nah, jadi sisi sejajar S1 tambah S2 dibagi 2 dikali tingginya. Nah, sedangkan kelilingnya tentu adik-adik juga akan menambahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FA gitu ya. Jadi di sini tidak akan Bapak tulis lagi karena sudah dimaklumi ya, bisa dipahami. Untuk kelilingnya ya kita kelilingi, misalnya dari A kita berjalan ke B udah berapa jauh, ditambah lagi panjang BC udah berapa jauh, ditambah lagi panjang CD, ditambah lagi panjang DE, ditambah lagi panjang EF, dan ditambah lagi panjang FA. Kalau udah sampai di A itu artinya kita sudah mengelilingi, berarti kita jumlahkan aja semuanya panjangnya gitu ya Dedek ya. Nah, sekarang kita masuk ke jajar genjang. Untuk jajar genjang, nah sedikit lagi ya Dedek, ini tadi adalah tingginya ya ini, sedangkan yang panjang AB ini tadi adalah sisinya S1 nya ya, sedangkan panjang FE nya itu adalah S2 nya ya, ini S2 nya. Jadi jumlahkan dulu S1 tambah S2 dibagi 2, kemudian setelah itu kemudian baru kita kalikan dengan tinggi, itu luasnya. Nah, sekarang untuk yang jajar genjang. Jajar genjang ini juga seperti itu. Kalau misalnya ini kita tiadakan, kita angkat ke sini, maka adik-adik juga akan melihat seperti persegi panjang. Nah, ini akan melihat seperti persegi panjang ini kan, karena agak payah ya, agak payah sedikit adik-adik menggambarnya. Ini misalnya, maka adik-adik akan melihat seperti persegi panjang ke sini. Tanpa pakai itu sudah tidak ada ini, maka kita akan melihat seperti persegi panjang ini gitu ya. Nah, sekarang berarti namanya persegi panjang berarti panjang kali lebar gitu ya, panjang kali lebar gitu ya. Yang ini lebarnya berarti panjang kali lebar. Nah, sekarang untuk luas dari, nah sekarang kita hapus lagi ya, udah terbayang itu. Nah, kalau kita hapus ini misalnya, oke, kita hapus. Nah, untuk membedakannya tadi ternyata kalau kita angkat segitiga yang ada di salah satu si samping kiri kanan ini, kita pindahkan ke salah satu sisinya lagi, maka akan berbentuk persegi panjang. Berarti sama juga dong, luas dari ini, luasnya adalah luas persegi panjang gitu ya. Luasnya sama dengan luas persegi panjang. Jadi kalau misalnya luas dari jajar genjang, maaf ya Dedek, ini tadi trapesium ya, bukan apa, ini trapesium, maaf. Jadi ini adalah luas trapesium ya, luas trap, kita singkat aja ya, luas trapesium ini tadi terbikin sama Bapak JJG kan. Maaf ya Dedek, ini jadi luas trapesium sama dengan S1 ditambah S2 ya kan, tadi kan begitu ya, ditambah S2 dibagi 2 ya. Ini kita bagi 2 dulu, ini kita bagi 2, itu baru kita kalikan dengan tingginya. Nah, ini ya Dedek ya, di ini. Nah, kita kali dengan tingginya. Jadi kalau misalnya sampai di sini ini nah itu ya.
Jadi S1 tambah S2 ditambahkan ya, S1 tambah S2 kita tambahkan keduanya, baru kita bagi 2 sehingga dapat nanti rata-ratanya. Baru kita kalikan dengan tingginya ya Dedek ya. Sedangkan kelilingnya hanya kita jumlahkan aja berapa panjang-panjang tepi-tepinya ini hingga kita kembali ke titik semula. Nah, sekarang kita lihat untuk jajar genjang tadi. Jadi di sini luas jajar genjang tadi kan luas jajar genjang, ini baru jajar genjang. Maaf Dedek tadi salah bikin Bapak itu ya. Luas jajar genjangnya sama dengan, nah ternyata tadi kan panjang kali lebar jika kita angkat segitiganya tadi. Masih ingat nggak tadi kan? Nah, panjang kali lebar. Maka untuk membedakannya, jika misalnya di sini Bapak katakannya adalah titik A, di sini titik B, ya ini B, di sini adalah titik C, di sini titik D, maaf ya, di sini titik D. Nah, ini titik D. Sedangkan yang TP-TP-nya kita misalkan titik O dan titik P di sini ya, di titik-titiknya ini nih. Sehingga yang panjang AO tambah OB itu kan alas. Jadi untuk semuanya ini kita katakan ini adalah alasnya. Jadi ini adalah alasnya. Sedangkan tingginya itu harus tegak lurus, tidak boleh yang miring-miring ini. Nah, yang ini yang tegak lurus. Kalau yang panjang yang ini namanya miring. Nah, yang ini yang lurus. Nah, ini ya, lurus. Harus tegak lurus. Sehingga tingginya adalah yang ini. Ini kan sama ini. Ini. Ya, oke, tingginya ya. Oke, Dedek. Jadi kita hapus lagi coret-coretannya supaya lebih gampang gitu ya. Nah, ya kita lebih mudah dipahami, kita hapus lagi semuanya. Nah, oke. Supaya lebih bersih gambar kita ya. Oke. Nah, jadi adik-adik, untuk yang adik-adik di sini yang bagian panjang dari semua ini ke sini tadi kata Bapak tadi, ini ke sini dikatakan dengan alasnya. Nah, inilah yang panjang dari persegi panjang tadi. Sedangkan tinggi lebarnya itu adalah sama dengan tingginya ini. Maka berarti luas jajar genjang itu luas jajar genjang JJG, oke, luas jajar genjang itu sama dengan, nah ini luas jajar genjang ya, sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar. Nah, tapi ini kan untuk membedakan dengan persegi panjang tadi, maka panjangnya itu kita katakan alas dikali tinggi. Alas dikali tingginya. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Sedangkan untuk apanya nanti kelilingnya sama. Kita jumlahkan dari sini ke sini udah berapa jauh kita berjalan, ini ke sini berapa jauh, ini ke sini berapa jauh lagi, dan ini ke sini berapa jauh lagi. Begitu kita jumlahkan aja ya. Ini dengan gamblangnya saja. Sebenarnya kan untuk merumuskan itu nanti di pertemuan kita berikutnya terus kita gali potensi adik-adik sehingga walaupun belajar online tidak ketinggalan. Sekarang kita masuk ke belah ketupat. Nah, belah ketupat itu kalau kita lihat kan, coba perhatikan segitiga DBC. Nah, kemudian perhatikan lagi segitiga ADB. Nah, ini kan jadi ada dua buah segitiga sama kaki yang digabungkan. Nah, untuk mencari luasnya, tentu di sini luasnya sama dengan luas dari belah ketupat ini ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah berarti luas segitiga luas segitiga dari DBC ya, DBC ini DBC. Nah, luas segitiga DBC ditambah dengan luas segitiga DBA ya, DBA. Oke, DBA. Nah, ini kalau kita apakan kan ini DBA. Oke. Jadi luas segitiga DBC ditambah luas segitiga DBA. Nah, kemudian adik-adik kita masukkan. Nah, tadi kan kalau segitiga itu luasnya apa? Karena dia berupa luas DBC itu kan segitiga. Maka di sini alas kali tinggi, alasnya adalah DB. Waduh, bentar adik-adik ya. Jadi ini DB ini. Oke. Maka kita katakan luasnya sama dengan, maka ini sama dengan, nah di sini kan tadi ada luas DBC ya. Nah, untuk segitiga DBC alasnya adalah DB. Kita bikin di sini DB. Kita tulis DB ya, DB. Nah, DB kemudian tingginya adalah kalau misalnya kita tambahkan di sini titik O pasti titik potongnya ini, maka OC berarti kali alas kali tingginya, alas tingginya adalah OC. Ini adalah OC ya.
Nah, ini kita bagi dua karena alas kali tinggi dibagi dua, kan itu tadi untuk segitiga. Nah, kemudian ini lagi ditambahkan. Nah, untuk segitiga DBA, segitiga DBA itu alasnya juga DB. Nah, DB di sini. Oke, kita katakan DB. Nah, tinggi dari segitiga DBA itu adalah OA gitu kan. OA karena kan arah ke bawah aja biasa aja itu OA gitu ya. Oke, ini juga dibagi dua karena memang alas kali tinggi bagi dua rumus segitiga tadi gitu. Nah, yang sama di sini ada DB per 2. Kita keluarkan DB per 2-nya. Di sini kita bikin DB per 2. Ini DB ya, maaf ada agak jelek ya. DB per 2 ini kita keluarkan. Maka yang tinggal nanti di dalam kurung adalah OC ditambah dengan DB, ditambah dengan OA, tambah dengan OA. Nah, itu. Nah, perlu ada diketahui bahwa kalau pada belah ketupat OC tambah OA itu sama ya, OC tambah OA itu sama. Jadi kita cuman hanya mengatakan bahwa OC tambah OA itu adalah panjang CA ya kan, dari OC ditambah OA itu kan kalau keseluruhannya adalah CA ya Dedek ya. Berarti ini sama dengan, kita tulis lagi, ini tetap ya karena tidak berubah lagi dia, DB per 2 ini. Kemudian yang ini bisa digabung, panjang OC ditambah panjang OA adalah sama dengan panjang AC gitu ya. Maka dikali kurungnya itu artinya kali AC. Nah, kali AC. Nah, baru adik-adik ingat, kalau DB ini misalnya adalah diagonal 1, diagonal namanya nih ya, saling berpotongan begini nama diagonal. Garis DB dengan garis CA itu adalah 2 diagonal. Berarti DB adalah diagonal 1. Nah, jadi kalau kita sederhanakan dia, ini kita tukar menjadi DB ini saja kita tukar menjadi diagonal 1 dibagi 2 diagonal 1. Jadi ini kan pembilang DB kali AC, DB kali AC kita tulis saja gitu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu yang ini kan. Jadi kalau kita bikin tadi ini, nah ini, maka yang terjadi adalah sama dengan, maka luas dari belah ketupat ini sama dengan DB adalah diagonal 1. Nah, diagonal 1 kemudian dikali dengan, karena ini tadi bisa dijadikan jadi AC atau CA, maka kita katakan di sini AC. Nah, AC kita gabung karena memang CO ditambah OA itu pasti panjang seluruhnya adalah AC, sehingga D1 dikalikan dengan D2-nya. Nah, karena dia CA itu kan diagonal keduanya, dikalikan dengan diagonal 2, kita bagi dengan 2. Nah, ini. Nah, jadi untuk mencari luas belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Untuk keliling juga seperti itu, kita mengelilingi jangan masuk ke tengah ya, nggak boleh. Itu berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah panjang DA gitu ya. Setelah kembali ke A berarti udah kita kelilingi. Oke Adik-adik, nah perlu Adik ketahui bahwa untuk layang-layang ya, layang-layang juga rumusnya sama itu. Berarti layang-layang itu juga sama dengan belah ketupat. Kalaupun dicari nanti ya, itu adalah panjang berapa diagonal 1. Diagonal satunya berarti di sini DB ya, dikali dengan diagonal 2, dikalikan ya, dikali dengan diagonal 2-nya, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, inilah untuk luas layang-layang. Nah, ini. Jadi kalau berapa panjang panjang DB, kalikan dengan panjang CA bagi 2 setelah kamu kalikan. Oke Adik ya, itu untuk luasnya. Untuk keliling sama aja, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah Adik, mari kita berlatih ya. Mari kita berlatih. Sekarang di sini ada latihan, tentukan luasan keliling persegi yang memiliki panjang sisi 15 cm. Berapa luasan keliling persegi panjang yang panjang sisinya 20 cm dan 18 cm. Kemudian nomor 3-nya luasan keliling segitiga dengan panjang sisi-sisinya 20 cm, 15 cm dan 25 cm adalah. Kemudian yang keempat, sebuah trapesium memiliki panjang masing-masing sisi sejajar. Ini bukan sisi sejajarnya adalah 20 cm dan 30 cm, sedangkan tinggi trapesium tersebut 12 cm. Nah, kita di sini kelanjutannya berapa luas trapesium tersebut. Nah, untuk nomor 5, luas sebuah jajar genjang adalah 300 cm kuadrat, sedangkan tingginya adalah 15 cm, maka panjang trapesium tersebut adalah titik-titik cm.
Nah, yang keenam, sebuah layang layang memiliki panjang diagonal 1 dan diagonal 2 berturut-turut adalah 15 cm dan 40 cm, maka luas layang-layang tersebut adalah titik-titik cm. Yang ketujuh, tuliskan ciri-ciri khusus yang dimiliki masing-masing bangun datar yang telah kamu pelajari tadi. Jadi, apa ciri-ciri dari persegi? Persegi panjang, segitiga. Nah, kalau bisa segitiga ini beda-beda ya, nanti kan. Begitu juga dengan segitiga itu ada segitiga siku-siku ini, segitiga siku-siku ini. Berlaku untuk segitiga siku-siku, rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ya. Jadi panjang kali lebar, berarti kalau di sini untuk apanya itu nanti untuk segitiga ini kita katakan dengan alas tadi. Ini alas, ini tingginya. Maka kita katakan alas kali tinggi dibagi 2, alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Jadi lihat alas segitiga itu berapa, kalikan dengan tingginya dibagi dengan 2 itu ya. Nah, jadi ini adalah untuk segitiga siku-siku. Nah, apa ciri-ciri segitiga siku-siku? Uraikan. Ya, kemudian apa ciri segitiga sama kaki? Apa pula ciri-ciri segitiga sembarang? Ya, ada ya. Kemudian apa juga ciri-ciri dari segitiga sama sisi? Nah, dan segitiga itu ada berbagai macam, ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, sekali baru kemudian kamu lanjutkan ke trapesium. Apa ciri-ciri trapesium? Kalau kita lihat hanya memiliki sepasang sisi sejajar salah satunya ya, yaitu di sini AD dengan EF. Nah, ini untuk trapesium sama kaki, karena ini artinya sama kaki ya, karena ini sama dengan yang ini. Nah, ada lagi trapesium itu. Jadi kalau kita bikin seperti ini gimana gitu kan? Kita bikin yang sejajar hanya satu gitu kan. Nah, misalnya gini. Nah, ini apa namanya gitu? Ini juga trapesium, tapi ini adalah trapesium siku-siku karena di sini memiliki sudut siku-siku 90 derajat ya. Ini ada ya. Jadi trapesium siku-siku. Masih ada yang lain itu trapesium itu, ada trapesium sembarang. Misalnya gini, di sini ada, kemudian di sini ini ya. Nah, ini lurus ya, kalau dikasih garis lurus. Maka yang terjadi adalah trapesium sembarang, ini pendek, yang ini ke sini panjang gitu ya. Nah, ini ya, yang sejajarnya hanya sepasang sisi ini aja dengan yang di bawahnya gitu. Ada ya. Jadi trapesium sembarang pelajari dan kemudian lihat di gambar-gambar atau referensi-referensi seperti buku, boleh juga menggunakan internet. Nah, nanti lihat ciri-cirinya apa. Oke, berarti ciri-ciri trapesium sama kaki apa, ciri-ciri trapesium siku-siku apa, dan ciri-ciri trapesium sembarang apa. Kemudian kita lihat jajar genjang juga ini. Nah ya, apa ciri-ciri yang kamu lihat? Kalau kita lihat salah satunya adalah ini memiliki sepasang sudut, dua pasang sudut yang sama besar. Dua pasang sudut yang berhadapan, ya, yang berhadapan begini ya, sama besar. Ini kan berhadapan dengan yang di sininya, sama besar. Kemudian ini juga sama besar dengan yang ininya berhadapan. Ya, ada ya. Kemudian apalagi kita lihat yang ini. Nah, ini sudut-sudut yang berhadapan sama besar ya. Nah, kemudian ini pasti sudut lancip. Ini lancip dan ini juga sudut lancip. Berarti sepasang sudut lancip, sedangkan yang ini tumpul, yang ini juga tumpul. Nah, jika kita jumlahkan besar sudut yang ini dengan yang ini, berarti sudut yang saling berpelur yang segaris itu akan membentuk sebesarnya 180 derajat. Yang ini berarti sudut yang ini disegaris dengan yang ini, jumlahnya 180. Ini dengan yang ini juga 180. Nah, yang ini dengan yang ini juga 180. Yang ini dengan yang ini segaris dengan yang ini juga 180 jumlahnya jika jumlahkan besar sudut-sudut keduanya. Oke, anakku. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kemudian apalagi kamu lihat beda dari bracket tupat dengan layang-layang. Ini kan apa ciri-ciri khusus dari bracket tupat dan apa pula ciri khusus dari layang-layang. Oke, Dedek, selamat bekerja. Bapak tunggu ya, tugasnya dikumpulkan pada hari Sabtu depan ya, hari Sabtu depan. Berarti kita kan tanggal 1 itu hari Minggu, tanggal 2 berarti tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ya. Berarti tanggal 7 ya, hari Sabtu. Berarti Sabtu depan, bukan Sabtu yang minggu ini, tapi Sabtu di minggu depan atau di minggu pertama di bulan November. Oke, Dedek, Bapak tunggu ya tugas-tugasnya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.